Dari ketiga calon ini, Oke. auranya semuanya memang aura baik semua karena mereka pengen mendedikasikan dirinya untuk memuliakan dan memajukan bangsa. Oke, ini emang statement nyari aman apa gimana? Nyari aman. Oke. Hanya sayangnya dari bahasa gesturnya tubuhnya Pak Prabowo. Pak Prabowo yang kita khawatirkan adalah dari sisi kesehatan beliau. Di Caimin ini, jadi ibaratnya di capres nomor 1 ini, nomor 1, sepertinya ada sebuah ketimpangan. Mas Gibran ini saya bilang orang yang diam, tapi pada saat dia sudah keluar itu berbagai bendungan. Dari sisi aura, perspektif antum tuh presiden dan wakil presiden Indonesia siapa? Mas Eko. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Eko Patrio apa Eko siapa? Eko Patrio, Eko Bando. Sorry. Eko Bando sebenarnya nama itu udah coba kubur deh. Kalau misalkan sekarang malah dipanggilnya Eko Satrio, tapi whatever mau dipanggil apapun. Oke, sekarang kita tanya dulu nih. Eko Bando dari mana? Sebelum ke sekarang nama Dulu waktu zaman MC kita kan butuh ikon. Oke. Butuh ikon, terusnya rambut kriwil segala macam. Nah, pada saat rambut kriwil gimana caranya nih? Nah, akhirnya ketemu tuh sama salah satu bando punya emak aneh. Ada pakai. Nah, itu aneh pakai terus pada saat MC gitu kan. Oke. Dimanapun pakai. Nah, lama jadi identik. TM trademark lah. Trademark. Eko Bando. Berapa lama? Berapa tahun pakai nama Eko Bando? Wah, lama banget sampai dari nama pribadi, terusnya pindah ke sound system, ke IO pakai bando juga tuh. Oke. Puluhan tahun. Ya, ada 10 tahun. 10 tahun. Dan banyak kan teman-teman kalau di Jakarta taunya Eko Bando. Dan sekarang nyaman dengan Eko Satrio. Pada saat keluar pas di Bali kan harus ada perubahan nih. Oke. Nggak mungkin dong aura pelawaknya dibawa ke dalam dunia pengobatan. Dijelaskan auranya ya. Oke. Nah, dirubah lah, tapi belakangnya Oke. namanya apa ya? Oh, Satrio. Ya udah Eko Satrio. Gitu. Dari situ sampai detik ini. Jadi ada orang yang mengenali dengan dua ikon. Okay. Ada yang bilang Eko Satrio, ada yang teman-teman kalau misalkan dibilang Eko Bando, baik teman-teman pelawak nih, teman-teman. Iya, oke. Betul gitu. Sekarang Yes. kita ya alhamdulillah ada pertemuan lagi ya. Alhamdulillah Mudah-mudahan terus dikasih kesehatan, pertemuan rezeki deh ya. Kemarin sentil-sentil dikit, antum bisa secara psikologi atau sains gitu ya untuk apa capres sekarang dari Pak Prabowo, Gibran. Itu dulu deh yang terngiang. Oke. Jadi kalau Atau misalkan mau sesuai nomor urut, sorry. Satu, Pak Anies Baswedan dan Caimin itu dulu deh. jadi gini, sebenarnya sih gue sih nggak terlalu expert banget, nggak terlalu ahli banget. Tapi dalam dunia hipnoterapi kita belajar tentang namanya NLP, gestur, apa tuh gerak-gerik, kosakata, kekuatan kalimat, gitu kan ya, vokal segala macam. Dan gue deketin dengan keilmuan Nusantara. Jadi gini Kur, banyak kan di Indonesia seorang pemimpin itu harus memiliki aura wahyu cakraningrat atau wahyu yang disebut dengan pemberian dari para leluhur ya. Masing-masing karena punya juga ya. pasti. Nah, dari ketiga calon ini auranya semuanya memang aura baik semua karena mereka pengen mendedikasikan dirinya untuk memuliakan dan memajukan bangsa. Ini emang statement nyari aman apa gimana? Nyari aman. biar dipakai dulu. Aduh, kayaknya dia rokok enak nih bagian. Boleh dong. Udah lama gua nggak ngerokok. Biar dipakai dulu. Oh, tinggal tuh nih. Ya, isi masih ada. Pasti ada. Samsung kayak lucu tuh. Oh iya boleh. Samsung. Nyebutin merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh biar dia datang kali. Yang penting kan jangan merek di kota. Itu nggak boleh. Iya, terus cari aman. Ya seperti itu ya, punya aura yang baik. Gitu kan. Terus dari kita lihat dari beberapa debat, saya melihatnya gini, penguasaan gestur itu memang milik dari paslon nomor 1. Karena mau tidak mau kita lihat Pak Anies ini kan dari dunia pendidikan. Pasti kan dia sudah belajar dong bagaimana teknik berdebat, gesturnya, bagaimana caranya dia menggunakan kata-kata, itu sudah ketahuan banget. Tapi kan semua pendidikan juga, Ji. Pasti, tapi yang menonjol di sini saya melihat gayanya bukan hanya retorika, tapi gesturnya, body language-nya, dari vocabulary kata-katanya, dia mengambil kata-katanya itu paslon nomor 1.
Oke, dari segitu ya. Iya. Ini bukan dibayar ya, Bukan. tapi secara. Tapi kalau yang bayar silakan kalau mau bayar. Oh iya, nanti kita cantumin juga. Cantumin nomor rekening, ya kan? Iya, donasi. Nah, kalau untuk paslon nomor 2 Pak Prabowo karena Satu udah Pak Anies aja dibahas. Kalau Caimin, tar dulu, atu-atu dulu. Kalau kita oke, dari capres dari dulu. capres Oke, dulu. siap. Kalau dari Pak Prabowo karena memang beliau besar dari keluarga yang ternotabene kolong, terus dia besar dengan TNI, Kopassusnya segala macam itu membentuk karakter. Dia bicara itu seperti ya prajurit, artinya seorang jenderal. Ya iya tidak. Dia mengambil seperti itu. Mau orang ngomong apa? Apapun itu. Kalau Jadi dia tidak bisa menggunakan bahasa basi, tidak pandai untuk menggunakan bahasa retorika kan gitu ya. Memperindah atau menyatukan sebuah kata menjadi kalimat yang baik. Gitu ya. Dia hanya bisa memutuskan iya dan tidak. Dia cepat di situ. Tidak ada rasa keraguan dan siap mempertanggungjawabkan apa yang akan diambil. Hanya sayangnya dari bahasa gesturnya tubuhnya Pak Prabowo yang kita khawatirkan adalah dari sisi kesehatan beliau. Oke. Nah ini mau kita lanjut apa enggak nih? Lanjutin dong. Lanjutin. Gini, Kur. Kita ngomong secara orang awam saja lah. Oke. Sehebat-hebatnya beliau, pasti beliau punya tim kesehatan, segala macam yang memantau kesehatan beliau. Tapi dengan usia beliau yang sekarang, betul, 70-an lah ya. Ya kita bukan meremehkan usia ya. Tapi minimal aktivitas beliau kan yang super padat ini pada saat kampanye dan juga masih dalam ada kabinet kan sangat luar biasa. Dan endurance-nya luar biasa tuh. Mau tidak mau kan organ tubuh yang masih fresh dan yang sudah usia 70 tahun tetap saja ada perbedaan. Betul. Ada perbedaan yang signifikan. Nah ini makanya yang kita khawatirkan adalah kesehatan beliau. Jangan sampai nanti beliau pada saat bisa jadi tahu-tahu nanti beliau ada sakit segala macam kan sayang sekali. Gitu. Nah kalau di capres nomor 3 Pak Ganjar, secara dia bicara segala macam dia menunjukkan sisi tegas. Karena pada saat dia bicara, tatapan matanya selalu berani menatap lawan bicaranya. Terusnya tatapannya itu langsung ada sedikit intimidasi, ada pressure. Ya, jadi kalau misalkan, ini secara perspektif ya. Karena dalam dunia hipnoterapi kita juga punya. Pertama kenapa saya bilang Pak Ganjar punya pressure? Karena pada posisi tinggi kan beliau tinggi. Pada saat dia melihat tatap mata lawannya, dia akan memberikan sudut pandang yang agak sedikit miring, menurun. Jadi menukik. Nah, jadi wajar kalau misalkan beliau pada saat dia bicara dengan senyumnya itu menjadikan sebuah pukulan buat lawan bicaranya. Dan saya melihat Pak Ganjar ini sebenarnya juga punya permasalahan dari sisi kesehatan sebenarnya. Tapi wallahu a'lam bishawab, biasanya orang-orang seperti Pak Ganjar ini ada satu kelemahan yang sering terjadi adalah di dalam permasalahan dalam perut, apakah nanti emahnya, asam lambungnya atau segala macam. Karena memang terlihatnya memang beliau fit, sehat segala macam, tapi ada sisi di situnya yang mungkin bisa kita lihat di sisi situnya. Sekarang masuk ke cawapres nih. Sebelum itu lebih dalam lagi ya. Caimin atau Muhaimin Iskandar atau Gus Imin. Gus Imin yang lahir dari produk pondok pesantren, kita tahu karakter pondok pesantren itu orangnya baik-baik segala macam. Dia tekstual karena di pondok selalu diajarkan secara tekstual. Menghafal segala macam. Apa-apa dikembalikan dalam kitab segala macam. Caimin sebenarnya dia berusaha untuk keluar dari zona itu. Walaupun tidak bisa keluar dari zona itu sebenarnya. Makanya kan Caimin bikin idiom selepetan segala macam. Bahasa dari pesantren. Betul. Sebenarnya dia pengen keluar dari zona itu, tapi tetap tidak bisa. Karena ujung-ujungnya dia akan menggunakan zona yang dia kemarin itu untuk meraih suara. Karena mau tidak mau dia terlahir dari pondok pesantren, mau tidak mau dia juga harus mengikuti hal itu. Nah, tapi ada satu hal yang saya melihatnya di Caimin ini, jadi ibaratnya di capres nomor 1 ini, nomor 1 sepertinya ada sebuah ketimpangan antara tidak ini strategi atau bagaimanapun saya tidak paham. Tapi yang jelas ada ketimpangan antara apa yang dikeluarkan oleh Caimin dan juga dengan
Pak Anies. Pak Anies. Di sebuah statement Iya. atau sebuah gerakan yang Saya ketimpangan itu. membaca maksudnya? bukan statement, tapi gerakan dan aura. Oke. Ada ketimpangan. Satu sisi, Caimin bisa menutupi auranya, menyamakan auranya dengan Pak Anies. Tapi satu sisi, kadang-kadang Pak Anies tidak bisa menurunkan karismanya untuk bisa berduduk bareng dengan Caimin. Tidak bisa. Sejauh ini rata-rata Rata-rata yang lebih menonjol adalah Pak Aniesnya. Pak Aniesnya. Secara aura. secara aura ya. Nah, aura ini kan kita bisa jelasin ya ke masyarakat. Oke. Mungkin teman-teman sudah tahu semua kalau aura ini adalah spektrum warna ya yang hadir dan itu diciptakan dari itu sunatullah Oke. dari sebuah pergerakan yang dalam tubuh. Pergerakan dalam tubuh kita apa sih? Ada nafas, jantung, aliran darah segala Oke. macam. Nah, aura itu seperti body feel, dia seperti kapsul, bukan cuma muka doang ya sebenarnya gitu. Jadi si aura itu adalah lambang dari sinergi pikiran, perasaan dan perbuatan. Oke. Misalkan misalkan pikiran sehat tapi gigi sakit, aura juga redup dong. Oke, betul. Tapi kalau misalkan pikirannya sehat, perasaannya sehat, perbuatan juga baik, nah aura juga akan menonjol. Oke. Nanti kita akan banyak tuh ngebahas tuh warna-warna aura, ada kuning, merah, segala macam itu. Kita tinggalin dulu lah itulah ya. Tinggalin. Nanti akan kita bahas juga tuh di Capres atau kita atau nanti teman-teman juga Iya, yang komen. betul. Itu pun kalau ada yang nonton. Iya, kalau nggak ada ya insya Allah kan namanya niat baik kan. Kadang suka bikin sakit hati lu. Ada yang lebih perih lagi tuh kata-katanya. Nah, kalau misalkan di paslon nomor 2. Nah, ini ada seorang yang menarik nih yang kita bicarakan adalah seorang Mas Gibran ya. Mas Gibran. Raka Buming Raka, Buming namanya aja keren. Namanya apa kalau itu Ji? magis banget gitu loh. Bisa magis. Magis banget. Keturunan apa? Keturunan raja gitu ya. Raja, iya. Ini bukan Darah biru. satu lagi Ji, kayak keraton-keraton Ningrat. Sorry, iya. Lanjut. Nah, Ji. jadi dari bahasanya saja ini anak muda, salah satu Mas Gibran ini bisa saya melihatnya dari sisi aura ini hampir mirip dengan ibunya kalau saya, bukan dengan ayahnya. Bu Iriana. Iya, jadi ibunya ini karakternya melekat sekali dengan Mas Gibran. Oke. Nah, biasanya orang-orang yang diam segala macam itu biasanya adalah orang-orang yang nekat loh. Oke. Nah, Mas Gibran ini saya bilang orang yang diam, tapi pada saat dia sudah keluar itu bakal kayak bendungan. Oh, jadi mungkin dia tipikalnya slow aja dulu. Setelah Lu mau nantangin gua, lu berisik dulu deh. Ntar kalau ada saatnya baru wajar berantem dalam arti yang positif gitu ya. Iya, Kayak contoh debat-debat, betul. datang debat resmi dia datang, gitu-gitu. Adapun dia santun segala macam itu kalau misalkan kita lihat dari gesturnya itu memang sudah menjadi kebiasaan. Nah, itulah pembentukan dia untuk orang tidak bisa membaca lebih dalam lagi tentang karakternya. Oke. Nah, kalau bicara tentang aura, paslon nomor 2 ini bisa saling menutupi hebatnya. Nah, ini Gibran dengan usianya yang mungkin jauh setengah dengan Pak Prabowo, tapi bisa nutupin Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo juga mau loh untuk nutupin Gibran. Nah itu nutupin apa dengan apa maksudnya? Misalkan kan kalau misalkan dipasang kan pincang banget ya antara bapak dengan anak ya. Tapi Ya. pada saat sekarang menjadi cawapres, jadi seimbang gitu loh. Dengan apa? Dengan auranya, dengan cara dia berpikir, dengan cara dia bicara. Seakan-akan malah Mas Gibran lebih disuruh untuk ayo kamu yang bicara deh. Oke. Apalagi dengan energiknya dia ya, usia yang produktifnya dia segala macam. Seakan-akan itu melengkapi dari paslon nomor 2 ini. Secara keseluruhan, aura yang lebih banyak positifnya dan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, Secara saya ini ya, terlepas dari objektif Gibran itu anak presiden atau bukan Iya. segala macam. Saya melihat Gibran sosok yang positif. Oke. Auranya lebih positif. Oke. Pak Prabowo lebih berarti di bawahnya Mas Gibran secara aura nih. Secara aura kalau misalkan saya melihat sebenarnya nggak terlalu jauh banget jomplang ya, tapi minimal kalau misalkan antara 8 dengan 7 lah kira-kira seperti Apa itu. yang mengakibatkan Pak Prabowo justru auranya di bawahnya Mas Gibran? Menurut perspektif ente. Faktor
insana in corpore sano. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Endurance Iya. tubuhnya ya berarti ya. Lebih ke situ sih. Oke. Lanjut ke Pak Mahfud. Pak Mahfud dan MD. Pak Ganjar. Iya. Dari sisi aura ini sebenarnya mix ya antara kedua orang ini, dari usia tidak terlalu jauh berbeda segala macam. Sebenarnya tipikalnya sama. Kalau ibarat pemain bola, ini dua-dua tipikal penyerang sebenarnya, striker. Oke. Dua-duanya striker. Pak Mahfud dengan cara auranya juga, beliau apalagi dari Madura segala macam. Dari sisi emosionalnya sama-sama sebenarnya. Tapi di sini Pak Mahfud mengambil proporsi yang lebih agak sedikit meredam. Diturunkan. Memang dari beliaunya atau memang beliau yang harus di set up seperti itu? Kayaknya beliau yang akan men-setup dirinya seperti itu. Karena dia sebagai cawapres. Ya, okay. Menjadi menurunkan ego. Yes, jadi egonya diredam sedikit. Padahal kalau misalkan secara intelektualitas segala macam, Pak Mahfud mungkin bisa dikatakan bisa banyak bicara. Tapi karena dia dalam posisi dia orang kedua, dia meredam itu. Nah, ini yang hebatnya Pak Mahfud. Memposisikan diri ya? Iya, memposisikan diri. Nah, Pak Ganjar yang telah diberikan porsi untuk menaikkan auranya itu juga sudah menaikkan, tapi memang terlihat agak pincang dia. Ibaratnya ini segitiga sudutnya 90 derajat, agak pincang. Yang rata ya memang di paslon nomor 2. Balance lah ya. Balance dari sisi aura segala macam. Walaupun terlihat nyeleneh, bagaimana Pak Prabowo dengan goyangnya gemoy-gemoy itu diimbangi dengan gaya bicaranya Gibran segala macam. Seperti itu. Dari kita yang bahas dari sisi aura ya, kita nggak masuk ke area visi misi atau rekam jejak atau satu lagi mau buat plan seperti apa. Biarkan teman-teman yang lain bahas. Betul, ini dari sisi auranya. Ini kita coba acak-acak dulu Ji ya. Dari sisi aura tadi kan udah tuh 1, 2, 3 sudah dibahas. Capres cawapres sudah. Dari perspektif ente kita ngomongin dari sudut pandang aura. Ini jangan ngomongin pasangan-pasangan, ini berantakan ya semuanya nih. Yap. Semuanya, tapi nama-nama itu ada tapi tidak dipasangkan. Dari sisi aura, perspektif antum tuh presiden dan wakil presiden Indonesia siapa? Yang layak ya. Ya, menurut dari sisi aura. Ya. Ini nggak ada yang pasangan nih. Ya. Tapi nama-nama itu muncul. Sebenarnya yang paling layak ya, kalau yang paling layak sebenarnya untuk bisa saling melengkapi dan malah akan membolster itu sebenarnya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu cocok kalau dia menyatu ya. Ini akan menjadi sebuah hal perspektif aura. Perspektif aura. Ini akan menjadi sebuah bola kristal yang sangat hangat. Dan dinamikanya akan bagus. Tapi kan itu kan ini kan lagi-lagi kan ini andai kata. Dari aura nih. Jadi antum melihat perspektif itu dari perspektif aura yang ente udah belajar soal sains dan psikologinya, berarti Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya. Itu adalah sisi di mana ada sisi hitam dan putih, ada sisi warna-warni, dan itu akan kelihatan indah. Oke. Nah, dari sisi aura Prabowo dan Ganjar bermain. Berarti kan ada Pak Anies Baswedan, Caimin, Mas Gibran, ada Pak Mahfud. Nama-nama itu dari sisi aura menurut saya kan kalah lah dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar nih. Ya. Gitu kan. Apa yang harus ditambahi dari mereka-mereka ini? Mungkin dari Caimin dulu. Seandainya biar auranya itu lebih. Sebenarnya kalau misalkan Caimin, bukan hanya gampang tersenyum ya, senyum dia sudah punya. Cuma kalau yang bisa adalah menambah vocabulary-nya, kata-katanya segala macam. Terusnya bahasa retorika yang digunakan pada saat di panggung segala macam memang sudah harus dilatih. Dan yang paling penting adalah gestur ya. Pak Mahfud kalau saya bilang memang harus didampingi dengan walaupun memang saya orangnya sudah seperti ini kaku, tapi sebenarnya masih bisa diolah. Masih tidak ada mental block. Tidak ada. Oke.
Nah, yang itu saja sih yang bisa kita coba lacak seperti itu. Mas untuk Gibran? Mas Gibran butuh proses belajar dan saya yakin dia sudah punya tim itu. Oke. Saya yakin itu. Baru tuh di antara mereka ya balance dengan Pak Iya. Prabowo dengan Pak Ganjar. Oke. Itu kalau posisinya masih acak-acak ya. Iya. Tapi nama itu yang muncul. Muncullah Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Hmm. Ini udah plek nih. Hmm. Dari sisi aura lagi. Hmm. Pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3. Dari sisi aura yang kemungkinan akan menjadi. Nah, ini dia. Makanya Dari kan sisi aura ya. ya, Bukan dari nama apa. dari tadi kan saya bilang awal kan, kalau orang Jawa itu kita mengenal dengan Wahyu Cakraningrat. Jadi Oke. pada saat seorang raja yang akan dilantik itu biasanya sudah ada isyarah wajah-wajah atau cahaya-cahaya yang terlihat dari semesta. Nah, sampai detik ini mungkin saya yang naif ini, yang bodoh, belum melihat itu dari ketiga pasangan ini. Mungkin nanti menjelang pilpres menjelang tanggal 14 wallahu alam, tapi saat ini saya belum melihat ada isyarah tanda-tanda yang kok kesini gitu, belum. Tapi pasti ada ya. Pasti Unggul dikit nih ada, dari pasti kalian ada, nih. pasti ada. Bisa nyebutin kira-kira nih Apanya tuh? dari pas 1, 2, 3 dari sisi aura ya, bukan dari yang lain-lain. Oh iya, ya. iya. Kira-kira dari sisi aura yang akan menonjol 1, 2 atau 3. Sekarang ini naik turun seperti saling salib, karena saling memperbaiki. Tapi yang konstan saya melihat yang konstan untuk terus menjaganya itu adalah di 02. 02. Ya. Pak Prabowo dan Iya. Mas Gibran. Konstan untuk menjaga, saling menutupi, saling mengisi, saya melihat di situ. Oke. Tapi secara keilmuan misalkan Wahyu Cakraningrat apa segala macam, wallahu alam. Tapi yang jelas saya hari ini tidak melihat ada sebuah getaran-getaran yang signifikan, wajah yang signifikan. Walaupun mereka kan juga di belakang-belakangnya juga banyak tokoh-tokoh spiritualitas baik dari agama dan segala macam ya. Oke. Gitu. Tadi ente sempat nyentil tokoh-tokoh juga yang di belakang dia. Atau kaum inteleknya atau spiritualnya. Dari belakang masing-masing calon kita bahas dari sisi aura nih, kita nggak usah kemana-mana ya teman-teman ya. Ya. Dari sisi aura yang lebih bagus atau ente mau general juga boleh. Yang di belakang mereka itu pasangan 1, 2, 3 seperti apa? Dari satu dulu deh. Pak Anies dan Pak. Maksudnya apa? Maksudnya Kan tadi ada tokoh-tokoh yang di belakang mereka nih. Tokoh-tokoh di belakang mereka pasti ente sedikit banyaknya tahu siapa mereka. Kita nggak usah nyebutin nama. Secara aura, tokoh-tokoh yang ada di belakang mereka itu seperti apa? Dari paslon 1 dulu deh, Pak Anies dan Caimin. setiap paslon punya Betul. semuanya. Misalkan di paslon 1 mereka juga di backup oleh para kiai-kiai besar. Betul. Dan ini kan juga menjadi sebuah sumber kekuatan doa dan juga suntikan aura yang bisa menjadi masukan buat paslon. Terus di 02 juga kita sudah mengenal ada Abah Habib Lutfi di situ, ya kan? Di nomor 3 juga sama. Jadi kalau misalkan saya bilang kalau misalkan tokoh-tokoh yang di belakang ini semuanya mendukung. Tinggal sekarang adalah wadahnya dari paslon-paslon ini sendiri. Siapa yang hari ini bukan hanya sekedar sibuk kampanye, tapi dia juga harus punya waktu, menyisakan waktu sedikit untuk grounding dan balik ke alam. Itu yang paling penting. Berarti selama ini 3 paslon ini nggak melakukan itu? Melakukan pasti. Dalam arti balik ke alam itu seperti apa mungkin? Ya minimal ada waktu sedikit lah kalau bahasa agamanya kita bermuhasabah dengan alam, meditasi dengan alam. Ini yang harus kita lihat dari 3 paslon ini siapa yang akan lebih banyak melakukannya. Tapi ada kan? Ada. Siapa yang paling banyak dari perspektif ente? 1, 2, 3 itu. Yang bermuhasabah dengan kembali ke alam itu 1, 2, 3 siapa yang paling banyak? Caimin di nomor 1 dia rajin untuk datang sowan ke leluhurnya. Di nomor 2 jangan salah ya, Mas Gibran gitu-gitu dia paham juga dengan dunia hal seperti itu. Dengan dunia spiritualitas. Termasuk pun dengan Prabowo. Di nomor 3 Pak Mahfud pengalaman. Pak Mahfud MD pengalaman. Jadi sebenarnya mereka sudah melakukannya, cuma tinggal nanti siapa yang akan lebih banyak waktunya. Sampai detik ini perspektif ente siapa yang lebih banyak dari mereka? Memang terlihat paslon nomor 2 kurang
dalam sisi spiritualitas kurang, tapi malah saya melihatnya sisi itu yang lebih kuat. Di sisi spiritualnya kurang. Iya, artinya dari gerak-geriknya kan lebih ke arah bagaimana gitu ya, menunjukkannya lebih ke arah itu. Tapi dari sisi lainnya kita melihat paslon nomor 2. Oke. Salah satunya gini, salah satu simpelnya kemarin pada saat Pak Prabowo pada saat mau kampanye, tiba-tiba dia menggendong kucing. Oke.